Di restoran mewah di kawasan Senayan, Jakarta, malam itu berubah menjadi mimpi buruk ketika pelayan dengan kasar menarik tangan kami dan berkata keras, "Kami tidak melayani orang seperti kalian di sini." Aku masih memegang erat tangan Rina, pacar perempuanku, yang gemetar sementara seluruh pengunjung menoleh dengan tatapan jijik. Hanya dalam hitungan detik kehormatanku sebagai pengacara muda yang selalu menjunjung keadilan hancur berkeping-keping di depan umum. Aku Nadia, seorang wanita 28 tahun yang selama ini menyembunyikan segalanya demi keluarga. Malam itu kami hanya ingin merayakan ulang tahun Rina yang ke-27 dengan makan malam sederhana. Kami duduk di sudut yang tenang, tangan kami saling menggenggam di bawah meja seperti biasa. Tapi ketika pelayan melihat gerakan itu, wajahnya berubah seketika. "Ini perilaku tidak normal," katanya sambil memanggil manajer. Manajer datang dengan senyum palsu lalu meminta kami keluar tanpa penjelasan lebih lanjut. Rina menangis pelan sementara aku berdiri tegak meski dada terasa sesak. Di luar restoran, udara malam Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Aku memeluk Rina erat, berjanji dalam hati bahwa ini tidak akan berakhir begitu saja. Keesokan paginya di kantor hukum tempat aku bekerja, aku sudah duduk di depan komputer menyusun berkas gugatan. Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Meski Indonesia belum punya undang-undang khusus, tapi ada celah melalui hak asasi manusia dan peraturan daerah. Rekan kerja seniorku Pak Budi melihat layar lalu menggelengkan kepala. "Nadia, ini kasus pribadi. Kalau kamu lanjut, nama baik keluargamu bisa hancur." Aku tersenyum tipis. Keluargaku di Bandung memang sangat tradisional. Ayahku Pak Hadi seorang tokoh masyarakat yang disegani, ibuku Bu Siti ibu rumah tangga yang selalu memakai kerudung panjang, dan adik laki-lakiku Rea yang baru lulus kuliah masih tinggal bersama orang tua. Mereka tidak tahu tentang Rina. Mereka hanya tahu aku sibuk kerja dan belum menikah karena fokus karir. Sepanjang hari aku menelepon Rina berkali-kali. Suaranya masih gemetar. "Nad, mungkin lebih baik kita lupakan saja. Aku takut kalau ini tersebar di sekolah tempat aku mengajar." Aku mencoba menenangkannya, tapi dalam hati aku tahu ini baru permulaan. Siang harinya aku mengirimkan surat somasi resmi ke restoran itu. 3 minggu lagi kami akan ke pengadilan. 3 minggu yang akan mengubah segalanya. Malam itu aku pulang ke apartemen kecilku di Jakarta Selatan dan menatap foto keluarga di meja. Ayah tersenyum bangga di balik kaca. Apakah aku siap kehilangan senyum itu? Aku tidak tahu. Tapi aku juga tidak bisa diam saja. Gugatan itu mulai beredar pelan-pelan di kalangan hukum Jakarta. Media kecil mulai memberitakan pengacara perempuan gugat restoran mewah karena diskriminasi. Nama asliku belum muncul, tapi aku tahu waktu tinggal sedikit. Di kantor Pak Budi memanggilku ke ruangannya. "Nadia, Irma ini punya klien besar dari kalangan konservasi. Kalau kasusmu meledak, kita bisa kehilangan kontrak." Aku mengangguk tapi tanganku mengepal di bawah meja. Rina datang ke apartemenku malam itu membawa makanan kesukaanku. Kami duduk di sofa, tangan kami saling genggam lagi, tapi kali ini ada ketakutan di matanya. "Nad, kalau keluargamu tahu, aku takut mereka akan membenciku selamanya." Aku memeluknya erat tanpa kata. Di Bandung ibuku menelepon pagi-pagi. "Nadia, kapan pulang? Ayahmu ada acara keluarga besar minggu depan." Suaranya hangat seperti biasa. Aku berbohong bahwa aku sibuk kasus besar. Setelah telepon, aku duduk di balkon apartemen memandang lampu-lampu kota. Rina tidur di kamar, aku masih terjaga memikirkan segalanya. Besok aku harus bertemu saksi pertama, mantan pelayan restoran yang mau bersaksi bahwa perintah penolakan datang langsung dari pemilik. Kasus ini semakin kuat. Tapi semakin kuat juga tekanan di dada.
2 hari kemudian sepupu Andi yang tinggal di Jakarta menelepon dengan suara panik. Nad, ada berita di grup keluarga. Ada yang bilang kamu lagi gugat restoran karena pegangan tangan sama perempuan. Ayahmu mulai curiga. Jantungku berdegup kencang. Aku langsung menelepon Rina. Kita harus lebih hati-hati. Rina diam lama lalu berkata pelan, mungkin kita berhenti dulu Nad. Sampai kasus ini selesai. Kata-kata itu seperti pisau. Aku tahu dia takut tapi aku tidak menyangka dia akan mundur secepat itu. Malam itu aku menangis sendirian untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Berita meledak di media lokal pagi itu. Pengacara muda Jakarta gugat restoran karena diskriminasi orientasi seksual. Oto samar-samar aku dan Rina di depan restoran tersebar. Telepon dari ibuku datang tepat jam 9. Nadia, apa benar ini kamu? Ayahmu marah besar sekarang. Datang pulang sekarang juga. Suaranya bergetar antara marah dan sedih. Aku mengemudi ke Bandung dengan hati berat. Rumah besar di pinggir kota itu terasa asing saat aku masuk. Ayah duduk di ruang tamu, wajahnya merah. Kamu mempermalukan nama keluarga ini Nadia. Apa kata tetangga, apa kata teman-temanku di masjid? Ibu menangis di sudut ruangan. Rea adikku hanya diam menatap lantai. Aku mencoba menjelaskan tapi setiap kata terasa sia-sia. Ini tentang keadilan ayah. Mereka menolak kami hanya karena kami perempuan berdua. Ayah memukul meja. Keadilan. Ini tentang kamu yang tidak normal. Kalau ini sampai ke telinga klien bisnis ayah semuanya hancur. Malam itu aku tidur di kamar lama tapi tidak bisa memejamkan mata. Rina mengirim pesan jemaah Nad, aku takut keluargaku juga tahu. Aku membaca pesan itu berkali-kali lalu mematikan ponsel. Keesokan paginya sepupu Andi datang ke rumah dengan wajah bersalah. Ma Nad, aku yang bocorin di grup. Aku pikir ini hanya rumor. Pengkhianatan kecil itu seperti pukulan terakhir. Ayah memutuskan untuk memanggil seluruh keluarga besar malam itu. Di ruang makan besar mereka semua menatapku seperti orang asing. Ibu memohon Nadia pulang saja ke jalan yang benar. Kami sayang kamu. Aku berdiri lalu pergi tanpa kata. Di perjalanan kembali ke Jakarta aku menangis di dalam mobil. Konflik baru saja dimulai. Di kantor Irma Hukum situasi semakin buruk. 2 klien besar mundur setelah berita menyebar. Pak Budi memanggilku lagi. Nadia, saya harus minta kamu cuti sementara. Ini demi nama baik Irma. Aku mengangguk meski hatiku hancur. Karir yang aku bangun bertahun-tahun kini goyah karena satu malam di restoran. Rina datang ke apartemen dengan mata sembab. Nad, aku dipanggil kepala sekolah. Ada orang tua murid yang protes. Mereka bilang guru yang seperti aku tidak pantas mengajar anak-anak. Kami duduk berjam-jam membicarakan pilihan. Rina akhirnya berkata, mungkin kita drop kasusnya saja Nad. Aku tak sanggup kehilangan pekerjaan dan keluargaku. Kata-kata itu seperti pengkhianatan terbesar. Aku menatapnya lama. Kamu mau aku mundur setelah semua ini? Rina menangis tapi tetap memegang pendiriannya. Malam itu ia pulang tanpa pelukan biasa. Aku sendirian lagi. Di Bandung ayahku mengadakan pertemuan keluarga lagi tanpa mengundangku. Ibu menelepon menangis, ayahmu sakit jantung karena stres Nadia. Tolong pikirkan kami. Tekanan semakin berat. Aku duduk di lantai apartemen memeluk lutut. Apakah aku egois karena memperjuangkan ini? Tapi pagi berikutnya aku pergi ke pengadilan sendiri. Berkas gugatan sudah lengkap. Hakim menetapkan sidang pertama 2 minggu lagi. Aku tahu setelah ini tidak ada jalan mundur.
Media mulai menunggu di depan gedung. Aku berjalan melewati mereka dengan kepala tegak meski dalam hati aku bertanya-tanya berapa banyak lagi yang harus aku korbankan. Sidang pertama berlangsung tegang. Ruang sidang penuh wartawan. Aku berdiri sebagai penggugat sekaligus kuasa hukum sendiri. Pemilik restoran datang dengan tim pengacara mahal. Mereka membantah bahwa penolakan hanya karena etika tempat umum. Aku memanggil saksi pertama mantan pelayan yang akhirnya bersaksi di bawah sumpah. Pemilik memerintahkan kami menolak pasangan sesama jenis karena bisa merusak citra. Suasana semakin panas. Tiba-tiba pintu ruang sidang terbuka. Ayah, ibu dan Rea masuk. Ibu menangis pelan. Ayah menatapku dengan mata penuh kecewaan. Hakim meminta ketertiban tapi kerusuhan emosi sudah terjadi. Saat giliranku bersaksi aku harus mengakui di depan umum jia yang mulia saya dan Rina adalah pasangan sesama jenis. Penolakan itu diskriminasi murni. Kata-kata itu keluar dari mulutku seperti bom. Las kamera menyala-nyala. Ayah berdiri lalu keluar ruangan tanpa kata. Ibu mengikuti sambil menangis. Rea hanya menatapku lalu menggelengkan kepala. Malam setelah sidang Rina menelepon. Nad, aku melihat berita di televisi. Keluargaku marah besar. Mereka memaksa aku pulang ke kampung dan tidak boleh bertemu kamu lagi. Suaranya putus asa. Aku mencoba menenangkannya tapi tahu ini akhir dari hubungan kami untuk sementara. Di apartemen aku duduk sendirian memandang oto kami berdua. Semua pengorbanan ini demi apa? Besok sidang lanjutan. Aku harus memilih sekali lagi. Sidang terakhir tiba. Hakim membacakan putusan. Restoran dinyatakan bersalah melakukan diskriminasi dan dihukum membayar ganti rugi serta meminta maaf secara publik. Ruang sidang bertepuk tangan tapi aku tidak merasakan kemenangan. Di luar gedung ayah menunggu sendirian. Nadia, kamu sudah memenangkan kasusmu. Tapi kamu kehilangan kami. Suaranya datar tanpa emosi. Ibu tidak datang. Rea sudah pindah ke rumah saudara. Rina mengirim pesan terakhir, Ma Nad, aku tidak sanggup. Keluargaku memilihkan jodoh untukku. Aku berdiri di tangga pengadilan memandang langit Jakarta yang mendung. Karirku di Irma sudah berakhir tapi aku mendapat tawaran dari LSM hak asasi. Keluargaku mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk memakan atau bahkan tidak pernah. Aku kehilangan Rina, kehilangan rumah, kehilangan nama baik di mata masyarakat. Tapi aku masih berdiri. Aku masih Nadia yang percaya keadilan harus diperjuangkan. Apakah memperjuangkan identitas diri selalu benar meski menghancurkan kehormatan keluarga? Benar atau salah?